Pak Irfan memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 500 kg. Berat Pak Irfan adalah 60 kg. Dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya adalah 20 kg. Jika Pak Irfan akan mengangkut 115 kotak, paling sedikit berapa kali kotak itu akan terangkut semua? Perhatikan di soal daya angkut. Satu kali angkutnya adalah maksimal 500 kg. Berat Pak Irfan adalah 60 kg. Dan setiap kotaknya beratnya adalah 20 kg. Maka langkah pertama kita cari dulu berapa kotak barang yang dapat diangkut sekali jalan. Caranya adalah 500. Ini adalah berat maksimal, berat dari Pak Irfan dan kotak barangnya. Dikurangi berat Pak Irfannya adalah 60 kg. Ini hasilnya adalah 440 kg. Ini berat kotak barang yang dapat diangkut sekali jalan. Maka jumlah kotak barangnya tinggal kita bagikan saja, 440 per 20. Berat per kotak barang adalah 20 kg. Ini hasilnya adalah 22. Jadi setiap kali angkut, maksimal yang dapat dibawa adalah 22 kotak barang. Yang ditanyakan di soal, jika Pak Irfan akan mengangkut 115 kotak, paling sedikit berapa kali kotak itu akan terangkut semua? Jadi 115 dibagi 22. Ini hasilnya adalah 5,23. 5,23 jelas dibulatkan ke atas menjadi 6. Dengan kata lain, Pak Irfan paling sedikit untuk mengangkut seluruh kotak, yaitu 115 kotak, dibutuhkan 6 kali angkut. Jadi jawabannya adalah D, 6 kali angkut. Kenapa tidak 5? Karena di sini ada 0,23, tidak mungkin disisakan karena yang ditanyakan di soal adalah seluruh kotak terangkut. Jadi paling sedikit adalah 6 kali angkut. Semoga dapat dipahami. Lanjut soal berikutnya. Bacalah petunjuk berikut. Petunjuk menggunakan obat tetes mata. 1. Teteskan 2-3 tetes pada mata. 2. Buka kemasan lalu putar tutup botol. 3. Tutup kembali botol rapat-rapat. 4. Gunakan 3-4 kali sehari sampai sembuh. Urutan penggunaan obat tetes mata yang benar adalah banyak sekali, muncul di tahap 1 dan 2. Jadi peserta diharuskan mengurutkan sebuah proses kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam soal ini adalah penggunaan obat tetes mata. Kita cari dulu langkah pertama. Jelas adalah buka kemasan lalu putar tutup botol. Yang ini langkah pertama di angka 2. Kemudian teteskan 2-3 tetes pada mata. Ini adalah langkah kedua. Kemudian gunakan 3-4 kali sehari sampai sembuh. Ini adalah langkah ketiga. Dan langkah terakhir adalah jelas tutup kembali botol rapat-rapat. Jadi urutannya adalah 2, 1, 4, 3. 2, 1, 4, 3 adalah opsi jawaban A. Batas wilayah perairan Indonesia yang dapat dimanfaatkan sumber daya alam lautnya adalah A. ZEE, B. Laut teritorial, C. Batas landas kontinental, D. Laut bebas, atau E. Wilayah laut. Batas wilayah yang dapat dimanfaatkan sumber daya alam lautnya. Jawabannya adalah A. ZEE atau zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah sepanjang 200 mil. Pada zona ekonomi eksklusif ini, pemerintah Indonesia memiliki hak untuk mengatur segala kegiatan eksplorasi, juga eksplorasi sumber daya alam di permukaan laut, di dasar laut, dan juga di bawah laut, serta mengadakan penelitian sumber daya hayati maupun sumber daya laut yang lain. Banyak muncul terkait ZEE di tahap 1 dan tahap 2. Perhatikan data buku berikut. Judul adalah Tata Bahasa Indonesia, penulis adalah Joris Keraf, penerbit Nusa Indah, tempat ND, tahun 1993. Penulisan daftar pustaka yang tepat berdasarkan data tersebut adalah banyak sekali muncul soal terkait penulisan daftar pustaka. Yang manakah penulisan yang tepat? Jawabannya adalah A. Joris Keraf ditulis terbalik, nama belakangnya ada di depan. Baru nama depan, kemudian titik, tahun, titik, judul buku, titik, kota penerbit, titik 2, penerbit.
Kita lihat yang B, salahnya ada di sini, gelar tidak perlu dimasukkan dalam penulisan daftar pustaka. Yang C, salahnya ada di sini, penerbit dan kota penerbit posisinya terbalik. Yang D, gelar juga salah karena dimasukkan dalam penulisan. Kemudian tahunnya juga posisinya salah, harusnya di setelah nama penulis. Sama halnya yang E, salah ada di sini, penulisan gelar. Jawabannya adalah A. Arham, Sandi, dan Egy adalah siswa kelas 6 SD Suka Belajar. Hari ini mereka sedang mendiskusikan baju adat yang akan mereka pakai untuk mewakili lomba di sekolah dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan. Arham mengusulkan baju bodo, Sandi mengusulkan baju kebaya, Egy mengusulkan ulos dari Sumatera Utara. Setelah berdiskusi, mereka menentukan pakaian adat yang akan dikenakan adalah ulos dari Sumatera Utara. Perilaku yang dilakukan Arham, Sandi, dan Egy dalam menentukan pakaian adat yang akan dipakai termasuk pengamalan Pancasila sila ke 1, 2, 3, 4, atau 5. Kata kuncinya ada di sini, berdiskusi, jelas adalah pengamalan Pancasila sila ke-4. Berikut adalah beberapa kegiatan atau tindakan yang mencerminkan pengamalan Pancasila sila ke-4. 1. Musyawarah untuk kepentingan bersama. 2. Melaksanakan musyawarah dengan akal sehat. 3. Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, tidak memaksakan kehendak, dan melaksanakan hasil musyawarah dengan tanggung jawab. Berdiskusi di sini dalam artian adalah musyawarah untuk menentukan pakaian adat yang akan dikenakan. Jelas jawabannya adalah D. Pancasila sila ke-4. Pak Samsul adalah seorang mantan pegawai pabrik yang sudah pensiun beberapa tahun. Dia memiliki inisiatif untuk membuka usaha memproduksi makanan ringan untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan orang-orang di sekitar dia. Kutipan teks inspiratif tersebut adalah bagian A. Orientasi, B. Klimaks, C. Koda, D. Resolusi, atau E. Komplikasi. Dalam teks menjelaskan Pak Samsul, seorang mantan pegawai pabrik yang sudah pensiun beberapa tahun, dan memiliki usaha memproduksi makanan ringan. Jelas, teks ini adalah bagian dari orientasi atau pengenalan tokoh. Jawaban yang tepat adalah opsi jawaban A, orientasi. Kita lihat beberapa pengertian dari struktur bagian teks. Abstrak berisi inti cerita yang akan disampaikan, orientasi berisi pengenalan tokoh dan latar cerita, komplikasi berisi urutan kejadian, klimaks merupakan puncak konflik, resolusi merupakan keadaan saat konflik terpecahkan, dan koda merupakan bagian akhir cerita. Dapat dipelajari secara utuh bagian dari teks. Perhatikan tindakan-tindakan berikut. 1. Menjaga ekosistem dan habitat penyu. 2. Membudidayakan telur penyu untuk dijual. 3. Tidak membeli souvenir dari cangkang penyu. 4. Tidak berkunjung ke tempat-tempat yang mengeksploitasi penyu. 5. Menjadi pengrajin souvenir dari cangkang penyu. Upaya untuk menjaga kelestarian penyu adalah mana saja yang termasuk dalam upaya menjaga kelestarian penyu? Kita cek dari nomor 1. Menjaga ekosistem dan habitat penyu. Ini adalah jelas, tepat. 2. Membudidayakan telur penyu untuk dijual. Ini jelas bukan. Yang ketiga, tidak membeli souvenir dari cangkang penyu. Ini termasuk upaya untuk menjaga kelestarian penyu. 4. Tidak berkunjung ke tempat-tempat yang mengeksploitasi penyu. Ini juga tepat. 5. Menjadi pengrajin souvenir dari cangkang penyu. Jelas bukan. Jadi 1, 3, dan 4. 1, 3, dan 4 ada di opsi jawaban A, adalah upaya dalam menjaga kelestarian penyu. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu pada alinea A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jawaban yang tepat adalah D, alinea keempat. Kita bahas secara detail makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang isinya di antara lain yang pertama adalah fungsi dan tujuan negara Indonesia. Di dalamnya terdapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian isi yang kedua adalah susunan dan bentuk negara, yaitu Republik Kesatuan. Kemudian ada sistem pemerintahan negara Indonesia adalah berkedaulatan rakyat atau demokrasi.
Dan yang terakhir adalah dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Itu tadi makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Sangat dianjurkan dipelajari juga alinea pertama, kedua, dan ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Penggunaan tenaga surya untuk lampu penerangan jalan dilakukan dengan cara banyak muncul di tahap 1 maupun tahap 2. Penggunaan tenaga surya untuk lampu atau pembangkit listrik tenaga surya. Manakah proses terjadinya penerangan jalan yang menggunakan tenaga surya? A, B, C, D, atau E? Jawaban yang tepat adalah B. Cahaya matahari ditangkap oleh sel surya melalui panel surya, kemudian diubah menjadi energi listrik yang nantinya akan dapat menyalakan lampu di jalan. Cukup jelas? Lanjut soal berikutnya. Sebuah ubin berbentuk persegi panjang dengan ukuran 30 cm x 25 cm. Jika terdapat 600 ubin, maka ubin tersebut dapat menutup lantai seluas berapa meter persegi? Langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita cari dulu luasnya. Luas ubin yang berbentuk persegi panjang jelas adalah panjang kali lebar, di mana panjangnya adalah 30 cm dan lebarnya adalah 25 cm. Dikalikan hasilnya adalah 750 cm persegi. Ini adalah luas ubin. Karena di soal diketahui terdapat 600 ubin, maka tinggal dikalikan saja. 750 cm persegi dikalikan 600, hasilnya adalah 450.000 cm persegi. Karena ditanyakan dalam bentuk meter persegi, kita ubah dari cm persegi tersebut menjadi meter persegi. Hasilnya adalah 45 meter persegi. Jawaban adalah C.